Oke, baik. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan lanjutkan sesi kemarin. Ya. Di minggu yang lalu kita sudah membuat hacking lab untuk internal. Jadi ini dapat dilakukan secara legal, tidak merusak sistem orang lain ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan coba untuk melakukan eksploitasi VSFTPD ya, yaitu port 21 menggunakan Metasploit. Ya, korbannya nanti adalah Metasploitable yang sudah kita download dan kita jalankan di VirtualBox seperti itu. Nah, untuk sistem operasi hackingnya sendiri yaitu kita menggunakan, kalau minggu yang lalu saya kenalkan ada dua, ada Kali Linux dan Parrot OS security. Silahkan Anda mau menggunakan yang mana. Untuk percobaan kali ini kita akan coba melakukan eksploitasi ya. Kalau pada siklus hacking ini ada di tahap ketiga ya. Yang pertama masih ingat key reconnaissance ya untuk information gathering, yang kedua scanning, dan ketiga yaitu gaining access. Nah, di sini kita akan melakukan gaining access, yaitu dengan melakukan exploit menggunakan Metasploit. Jadi teman-teman desain dulu labnya seperti apa ya. Saya menggunakan satu buah switch ya, kemudian saya tambahkan Kali Linux-nya, lalu targetnya Metasploitable. Kalau teman-teman kemarin ingin melakukan pentest, ini sudah ada juga WAPS Broken Web Application ya, yang memang didesain sengaja untuk diacak-acak. Oke, nah cukup seperti ini aja sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ingin terhubung ke internet atau ingin terhubung ke router atau beda network, bisa tambahkan perangkat yang lain. Jadi untuk kali ini saya hanya akan menambahkan satu buah router Mikrotik ya, menggunakan Mikrotik CHR ya. Ini untuk koneksi internet, dan dia juga akan membagikan IP secara dinamis ke klien-klien yang ada di sini. Oke, langsung saja kita hubungkan. Ether 2 masuk ke switch. Nah, yang lainnya masuk ke switch ya, Kali Linux, Metasploitable, dan OAPS BWA. Oke. Nah, kondisinya ini semua masih merah. Kita jalankan. Oke. Pastikan teman-teman server untuk NX3-nya sudah running ya. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, jangan lupa untuk mengaktifkan GNS3VM. Oke, ini prosesnya biasanya tidak selama ini. Oke, kita geser. Nah, kita manfaatkan GNS3VM semuanya yang sudah terinstall di VirtualBox. Oke, ini sudah running. Kita coba cek konsol dulu, Mikrotiknya. Oke, masukkan admin kosong. No. Nah, di sini kita kasih sistem identity, kasih nama set name, misalkan router gateway. Oke. Nah, ini nanti router gateway. Nanti sumber koneksi internet kita dari sini. Baik, agar bisa kita remote menggunakan Winbox ya, ini belum terbaca. Ini merupakan jaringan fisik di jaringan saya. Oke, agar terbaca kita perlu satu buah appliance atau devices yang bernama cloud. Oke, kita masuk GNS3VM. Nah, cloud ini nantinya digunakan untuk melakukan Winbox ya. Karena di cloud ini memiliki dua buah interface, yang satu untuk ke localhost, yang satu untuk ke NAT ya. Jadi kita gunakan untuk ke yang localhost, yaitu Ethernet 0. Hubungkan ke gateway bebas. Karena ini untuk Winbox, saya biasanya masukkan ke Ether 5. Nah, untuk yang internetnya saya biasa menggunakan NAT. Tapi cloud juga bisa digunakan, yaitu menggunakan NTH1. Oke, saya di sini menggunakan NAT saja. Oke. Saya beri nama NAT-nya yaitu ISP ceritanya. Ya, untuk koneksi ke internet. Saya hubungkan menggunakan Ether 1 ke sini. Baik, jika sudah kita buka Winbox-nya, pastikan sudah muncul
router gateway. Karena belum memiliki IP, kita remote menggunakan MAC address. Baik. Oke, ini saya rapihkan dulu. Baik. Nah, di sini pastikan ingin diberikan network berapa untuk yang, oh ya, ini belum ketahuan ether berapa. Untuk memunculkannya, kita bisa masuk ke menu view, lalu show or hide interface labels. Nah, nanti akan ketahuan ini jalur ether 1, ether 5, dan ether 2. Baik. Untuk internet, kita akan coba cek IP addresses. Oke, dia sudah mendapatkan IP dari ISP-nya. Harusnya kita sudah bisa nge-ping ke google.com. Oke, kita tunggu. Oke, dia akan sedang bertanya ke DNS. Oke, tidak ada. Coba kita ping ke 88 dulu ya. Oke, sudah replay. Kita coba ping ke Google lagi. Oke, mungkin kita harus menambahkan IP DNS. Harusnya sudah ada dynamic server ya, tapi kita tambahkan saja 8888. Ya, open DNS-nya Google. Allow remote request agar klien ini menerima DNS juga. Jika sudah, kita coba ping ke google.com. Oke, sudah replay ya, sudah di resolve. Baik, artinya sudah ada koneksi internet. Yang berikutnya adalah kita akan pasangkan IP yang di ether 2 ini. Untuk IP ether 2 kita berikan IP 10.10.1/24 ya. Ini ether 2. Lalu oke. Nah, nanti kita akan setting ether 2 tersebut sebagai DHCP server. Jadi nanti akan diberikan ke klien yang ada di sini. Oke, masuk ke menu DHCP setup, pilih ether 2, next. Otomatis DHCP address space-nya terbentuk, next. Gateway-nya juga otomatis mengarah ke IP ether 2 di MikroTik, lalu next. Nah, ini IP yang akan didistribusikan mulai dari 2 karena satunya punya gateway. Saya akan berikan 2 sampai, karena klien di sini ada 3, ya udah saya masukkan 2 sampai 5 boleh deh ya. Oke, DNS-nya ini, atau mau ditambahkan juga dengan 888. Oke, ini list time-nya. Oke, kalau sudah, kita lihat di lisis. Belum ada klien yang mendapatkan IP dari DHCP tersebut. Nah, kita coba buka yang Kali Linux ini. Ada di sini Kali. Oke, kita akan login menggunakan Kali Linux. Oke, nah ketika dia login, dan jika dia menggunakan IP DHCP client, maka dia akan mendapatkan IP. Nah, ini adalah IP siapa nih? Ini sedang ditawarkan IP 5. Oke, kemungkinan besar. Oke, kabelnya mati, kita hubungkan. Oke, yang Kali Linux dapat IP 2 ya. Kita bisa cek di sini teman-teman. If config. Oke. Dia mendapatkan IP 2. Jadi IP 2 ini kita buat statik aja. Kita kasih tanda komen ini Kali Linux agar tidak tertukar. Nah, Kali Linuxnya sudah ada ya, kita kasih nama IP-nya 10.10.10.10.2. Oke, kemudian kita masuk ke metasploitable ya, metasploitable yang ini. Oke, kita cek. Oh ya, untuk login metasploitable informasinya ada di sini teman-teman ya. Login with, nah sini, login with MSF admin. Jadi silakan login menggunakan MSF admin. Passwordnya juga sama. Oke, kita cek if config. Oke, dia belum mendapatkan IP. Oke, kalau belum mendapatkan IP, karena ini dinamis, kita bisa gunakan perintah pindah dulu ke root sudo su msf admin. Oke, kita bisa menggunakan perintah
untuk restart network etc ya, etc init.d networking, karena dia ini varian Debian ya kalau nggak salah. Restart. Oke. Dia akan request di HCP server. Di sini kita bisa lihat dan discover, lalu over, lalu request, lalu acknowledgement. Kita lihat di HCP ya, dia meminta ke Mikrotik. Oke, kita tunggu saja. Dia sedang berproses ya. Sambil menunggu kita bisa juga lihat di sini ada request ya. Oke, kemungkinan dia dapat IP-nya 4 yang ini. Kita tunggu sampai selesai. Kalau untuk yang OWASP Broken Web Application itu dapat IP 3. Kita buat static dulu aja ini, kasih komen OWASP BWA. Oke. Kita cek yang OWASP ya, apakah IP-nya sudah sesuai atau belum. Oke, login menggunakan loginnya root, passwordnya OWASP BWA. Oke, dia sudah login. Kita cek IP-nya, if config. Oke, betul ya, dia dapat IP-nya 3. Nah, untuk yang metasploitable dia belum dapat IP nih. Oke, saya coba reboot dulu ya. Oke, kita tunggu sampai ini up kembali untuk metasploitable-nya. Sambil menunggu kita cek nanti dia akan dapat IP berapa di routernya. Oke, ini tidak terlalu lama prosesnya ya. Oke, jadi kita sedang merestart server yang ini, metasploitable ini. Oke ya, ini proses restartnya. Oke, ketika dia mau login nanti biasanya dia dapat IP dari DHCP servers Mikrotik. Jadi dia sedang menjalankan beberapa aplikasi ya, beberapa daemon. Oke, kita login MSF admin. Oke, kita pindah ke root MSF admin. Oke, kita cek if config IP-nya berapa. Oke. Oke, ini aneh juga. Dia belum mendapatkan IP. Link Ethernet. Oke, harusnya sudah dapat 4 ya. Coba saya ping dulu ke 10 1. Oke, unreachable. Ini ada masalah dengan networknya ya. Berarti kalau seperti ini saya akan coba untuk melakukan restart network. Oke, kita coba untuk putus koneksi ya, putuskan koneksi. Oke, nah dari sini ya teman-teman ya, kita coba, khawatirnya ada permasalahan di sana. Kita coba hubungkan kembali menggunakan Ether 4. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini tadi ada sedikit permasalahan di metasploitable 2, jadi saya matikan dulu, kemudian saya hidupkan kembali dengan cara meremove dulu yang ada di VirtualBox ininya, kemudian saya tambahkan kembali ya. Oke, jadi untuk yang Kali Linux ini dia mendapatkan IP 2, kemudian metasploitable-nya dapat IP 10.4 ya, kemudian untuk OWASP Broken Web Application-nya 10.3. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk cek konektivitas dari Kali Linux ke target kita. Jadi target kita ini adalah yang metasploitable.
Silahkan login terlebih dahulu ke Kali Linux-nya. Oke, lalu buka terminal. Oke, masuk ke root. Sekarang kita coba cek IP kembali. Oke, dia dapat 10.2 ya. Kita coba ping ke targetnya, yaitu 10, 10, 10, 4. Oke, sudah terhubung. Nah, sekarang ingat teman-teman, kemarin saya sempat menjelaskan tentang tahap-tahap dalam atau siklus dalam hacking ROTC Council, mulai dari information gathering, kemudian scanning, kemudian gaining access, yang selanjutnya adalah maintain access, dan terakhir adalah clearing log ya. Jadi nge-clear semua catatan yang pernah Anda lakukan ke server target. Jadi untuk langkah sekarang kita akan melakukan scanning. Nah, software biasanya yang digunakan untuk melakukan scanning yang paling banyak digunakan adalah Nmap. Perlu diketahui ya, ada beberapa negara yang mengilegalkan Nmap ya. Kalau di Indonesia masih abu-abu setahu saya. Jadi dengan menggunakan Nmap Mini kita dapat melakukan scanning dengan berbagai macam tipe. Intinya kita akan melihat port yang terbuka, port mana saja. Ya, silakan gunakan perintah nmap min sp diikuti dengan, karena kita spesifik ingin melakukan scanning pada port VS-FTPD, yang mana FTP ini adalah port 20 dan 21, kita akan scan port 21-nya. Oke, alamat korbannya itu 10, 10, 10, 4. Kita cek. Oke, kita tunggu hasilnya. Oke, sip. Nah, kita sudah dapat nih portnya terbuka ternyata ya. Versionnya menggunakan VS-FTPD 2.3.4. Oke, nah kita akan coba untuk melakukan eksploitasi ya di port 21 ini yang sedang terbuka. Oke, kalau sudah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan mencari exploitnya ya. Silahkan bisa menggunakan perintah searchploit ya, diikuti dengan yang akan kita exploitnya, yaitu VS FTPD. Oke. Nah, di sini ada banyak nih. Ternyata di yang versi yang tadi nih 234 terdapat yang namanya backdoor command execution. Ya. Oke, nah nanti kita akan lakukan exploitnya di sana. Nah, ini ya. Oke, jadi untuk melakukan eksploitasinya kita macam-macam ya. Paling banyak kita bisa menggunakan Metasploit ya. Yang kita gunakan di sini ada Metasploit framework. Ada juga yang versi GUI-nya namanya Armitage. Nanti Anda bisa coba yang menggunakan Armitage, itu lebih mudah. Oke, kita ketikkan msf console ya. Kita jalankan Metasploit-nya. Oke, sambil ditunggu. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita ketikkan search VS-FTPD ya. Oke, nah lokasinya ada di sini. Oke, jadi perhatikan ya. Oke, kita akan gunakan exploit tersebut. Ya, bagaimana caranya menggunakan exploit tersebut? Kita bisa gunakan perintah use exploit ya, kemudian Unix, lokasinya dari mana tuh, FTP VS FTP di backdoor. Kalau sudah ya, kita gunakan, udah yakin menggunakan yang backdoor ini, kita tekan enter. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita ketik option terlebih dahulu. Ada apa aja sih di sana ya? Modul exploit, oke. Kemudian
Baik, jika sudah, kita tentukan targetnya ya dengan menggunakan perintah set remote hostnya. Tadi targetnya masih ingat berapa ya? 10 10 10 4. Oke, seperti itu ya. Oke, nanti akan di set ke remote hostnya yaitu 10 10 4 option. Oke, remote hostnya ini, remote portnya dibutuhkan ya. Oke, nah jika sudah mohon maaf, kita akan lakukan exploitnya ya. Bagaimana caranya? Ketikkan saja exploit. Oke, cukup ini saja. Nah, pastikan ada shell yang ditemukan, found shell ya. Jika sudah seperti ini, artinya teman-teman sudah berhasil masuk ke shell target kita, yaitu 10 10 10 4 menggunakan backdoor yang tadi vsftpd ya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita ketikkan ls ya, ini sudah masuk ke komputer target ya, atau kita ketikkan if config. Nah ya, betul ya, kita sudah masuk komputer lawan ya, semudah ini. Nah, kalau misalkan si komputer targetnya memiliki web server yang sedang running, kita bisa mengupload file ya untuk melakukan deface web tersebut. Jadi tampilannya akan berubah ya, kita bisa upload di www.root-nya seperti itu. Nah, kita posisinya ada di mana nih, pwd. Nah, kalau seperti ini ya, jika seperti ini sangat tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman. Kita nggak bisa ngelihat promnya ya. Agar muncul promnya, kita bisa ketikkan mudah-mudahan saya masih ingat Python kalau nggak salah, Python -c ya, kita import oke, Python pty spawn kalau nggak salah ya. Oke, bin base oke, jangan lupa ditutup. Oke, titik ketik enter. Nah, oke, kita berada di root at metasploitable, artinya kita sudah masuk ke komputer target. Kita bisa cek if config. Oke, betul ya IP-nya. Kita bisa cek isi direktorinya. Oke, ini isi direktorinya ya. Kita bisa lihat var ya slash root ya, mungkin oke, tidak ada ya. Ya, di sini kita bisa masuk cd var ls. Nah, di sini banyak sekali cd. Nah, jadi kita nggak bisa mengetikkan tab untuk autocomplete ya, ls ya. Nah, di sini banyak sekali kan, ada index.php-nya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa melakukan eksploitasi ya dengan cara melakukan upload file ya ke sini. Oke, mungkin itu saja untuk demo hacking menggunakan Linux, yaitu melakukan eksploitasi terhadap backdoor vsftpd ya menggunakan Metasploit. Nah, silakan teman-teman coba sampai berhasil masuk ke sistem target. Jika sudah selesai, nanti kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Salam.